Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di Nusantara 1. Di antaranya Kesultanan di Malaysia, Kesultanan di Thailand, Kesultanan di Brunei, dan Kesultanan di Filipina. Saya sebagai moderator, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Arif Wahyudi dengan NIM 1120024000078 dan Ismi Islahasana dengan NIM 1120024000088. Pendahuluan. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas Muslim dapat ditemukan di Burma atau Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang unik dan menarik bagi perkembangan agama-agama dunia, sehingga hampir seluruh agama, terutama agama besar, pernah singgah dan mendapat pengaruh di beberapa tempat di kawasan ini, termasuk agama Islam. Bahkan, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa penduduk Muslim terbesar ada di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, ada sekitar 240 juta Muslim di Asia Tenggara, atau sekitar 42 dari jumlah populasi penduduk Asia Tenggara. Jumlahnya sekitar 25 dari total penduduk Muslim dunia yang berjumlah 1,57 miliar jiwa. Selanjutnya yaitu Kesultanan di Malaysia yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Arab pada tahun 674 Masehi, ketika mereka mendarat di pantai Sumatera. Pada awal abad permulaan Islam, agama ini belum menjamah ke wilayah Malaysia. Kemudian pada abad ke-12, Islam baru masuk ke wilayah Malaysia melalui para pedagang Muslim yang berasal dari India. Hal ini diketahui ketika Sultan Madzafar Shah I pada abad tersebut menganut agama Islam melalui seorang pedagang dari India. Berdasarkan data sejarah demikian, maka Azmi maupun Abdullah berkesimpulan bahwa Islam dating kegugusan-gugusan pulau di Semenanjung Malaka adalah sekitar abad ke-7. Kemudian, pada abad ke-13, monumen baru Trengganu ditemukan di Kuala Barang, Trengganu. Batu ini merupakan batu bersurat yang menggunakan tulisan Arab, namun berbahasa Melayu, sehingga ditenggarai bahwa wilayah tersebut telah tersebar agama Islam. Bukti lain yang memperkuat adanya kaum muslimin telah berada di Malaysia adalah adanya sebuah karya yang bernama Tajul Muluk. Karya ini mempunyai sistem geomansi Melayu dan terdiri dari prinsip-prinsip metafisika dalam menentukan tempat atau merancang bangunan untuk memperbaiki dan mempertahankan keberadaannya. Sistem ini sering dipraktikkan oleh dukun dan atau arsitek Malaysia. Topik lain yang diulas adalah pengobatan herbal, astrologi atau penafsiran mimpi. Dengan demikian, menjadi suatu kewajaran jika masyarakat Muslim Malaysia banyak yang melakukan pemujaan terhadap orang suci atau mendatangi tempat-tempat kuburan orang suci yang merupakan bagian contoh dari mistikisme Islam atau mistikisme Islam menurut buku Milner pada tahun 1989. Selanjutnya, Kesultanan di Thailand yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Thailand adalah sebuah negara di wilayah Asia Tenggara yang berbentuk monarki atau konstitusi. Monarki konstitusi atau suatu pemerintahan yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja, ratu, atau kaisar sebagai kepala negara. Islam masuk di Thailand diperkirakan sekitar abad ke-10 atau ke-11 dibawa oleh pedagang Arab dan India. Islam pernah berkuasa di wilayah Patani sejak berdirinya kerajaan Islam Patani abad ke-14. Namun, sejak berada dalam kekuasaan kerajaan Siam, hingga sekarang umat Islam menjadi minoritas dan terdiskriminasi oleh pemerintahan Thailand. Muslim Thailand sebagian besar tersebar di 4 provinsi bagian selatan, yaitu Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun. Mereka kerap memperoleh problem dan kekerasan oleh pemerintah. Hingga saat ini, Muslim Thailand terus berjuang untuk memperoleh hak-haknya. Lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Patani, menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum
Kerajaan Thailand. Lebih dari itu, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan suatu kesatuan dakwah Islam dari Arab. Masa khilafah Umar bin Khattab. Menurut teori Arab, entah daerah mana yang lebih dahulu didatangi oleh utusan dakwah dari Arab, akan tetapi secara historis, Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama, di Malaka, Aceh, Nusantara, serta Malayan Peninsula termasuk daerah Melayu yang berada di daerah Siam, Thailand. Selanjutnya yaitu Kesultanan di Brunei yang akan dibacakan oleh Saudara Arif Wahyudi. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Saya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kesultanan di Brunei, Kesultanan Brunei Darussalam berdiri sejak abad ke-14 di bawah pemerintahan Sultan Bolkiah 1485 sampai 1524 Masehi. Kerajaan tersebut mulai bertransformasi menjadi salah satu mensusuar peradaban Islam di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaannya tidak hanya meliputi seluruh Pulau Kalimantan, tetapi juga sebagian Kepulauan Filipina. Pada pertengahan abad ke-17, Brunei mengawali suatu periode kemunduran bermula sejak kematian Sultan Muhammad Ali yang memerintah antara tahun 1660 sampai 1661 Masehi. Negeri itu terserat dalam kancah perang saudara. Para elit istana saling berebut tahta sehingga satu persatu daerah melepaskan diri dari kontrol pusat. Memasuki abad ke-18, wilayah Brunei hanya menyisakan sebagian utara Kalimantan. Kolonialisme Eropa pun mulai menguasai pulau tersebut pada abad ke-19. Sebagian besar Kalimantan dicaplok Belanda secara berangsur-angsur yang berada di luar teritorial Hindia Belanda. Hanya bagian utaranya yang meliputi Sarawak dan Sabah. Sejak zaman Sultan Bolkiah, kedua daerah tersebut berada di bawah kendali Brunei. Namun, keadaannya berubah sejak pemerintahan raja-raja sesudahnya. Pada tahun 1835 Masehi, kalangan bangsawan Melayu atau Sarawak yang bekerja sama dengan komunitas Dayak melancarkan pemberontakan. Sultan Brunei kala itu, Omar Ali Saifuddin II 1829 sampai 1852 masih tidak dapat memadamkan perlawanan lokal itu. Dalam kondisi demikian, James Brooke 1803 sampai 1808 tiba di Sarawak. Selanjutnya yaitu Kesultanan di Brunei. Petualangan Inggris itu memiliki koneksi dengan perusahaan British East India Company. Kongsi dagang Britania Raya untuk Asia Selatan dan Asia Tenggara. Brooke kemudian menawarkan bantuan berupa senjata dan berbagai logistik lainnya kepada Paman Sultan, Raja Muda Hashim, agar Brunei bisa segera mengakhiri pemberontakan tersebut. Kudeta lokal itu dapat dipadamkan. Sebagai balasannya, Brooke ditunjuk menjadi gubernur Sarawak pada 1841. Namun, ia tetap tidak puas terhadap keputusan itu. Dengan disertai para prajurit yang berbendera Inggris, ia mengepung ibu kota Brunei. Sultan Saifuddin II merasa bala tentaranya tak akan sanggup melawan persenjataan Inggris. Karena itu, tuntutan Brooke dikabulkan. Seluruh Sarawak pun berada dalam kendalinya, baik secara politik maupun ekonomi. Sebagai penguasa Sarawak, Brooke mengambil gelar untuk dirinya sendiri, yakni Raja atau Raja. Itulah rentetan peristiwa yang menjadi pengawal kolonialisme Britania Raya atas seluruh kawasan utara Kalimantan. Sejak awal abad ke-20, Inggris semakin mencampuri urusan dalam negeri Brunei. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian pada 1906. Salah satu butir kesepakatannya memberi ruang bagi para pejabat kolonial Inggris untuk menjadi penasihat sultan. Dalam perkembangannya, posisi tersebut semakin menghegemoni kerajaan Islam ini. Bahkan pada akhirnya kekuasaan eksekutif sultan berada di bawah kendali Inggris seutuhnya.
Status Brunei sebagai protektorat Britania Raya bertahan lama setidaknya hingga tahun 1959. Baik, terima kasih kepada Saudara Rita Budi. Selanjutnya, Kesultanan di Filipina yang akan dibacakan lagi oleh Saudara Arif Wahyudi. Kepadanya dipersilakan. Ya, Kesultanan Sulu yaitu sebuah pemerintahan Muslim yang pernah suatu masa dahulu menguasai Laut Sulu di Filipina Selatan. Kesultanan ini didirikan pada tahun 1450 masih pada zaman gemilangannya. Negeri ini telah meluaskan perbatasannya dari Mindanao sampai negeri Sabah. Dalam Kakawin Nagarakretama, negeri Sulu disebut Solot, salah satu negeri di Kepulauan Tanjung Negara atau Kalimantan Filipina, yaitu salah satu kawasan yang menjadi kawasan pengaruh Mandala Kerajaan Majapahit di Nusantara. Negeri Sulu terletak di lepas sama sekali pantai timur laut Pulau Kalimantan. Pada tahun 1380, seorang ulama keturunan Arab, Karim al-Makdum, memperkenalkan Islam di Kepulauan Sulu. Kemudian tahun 1390, Raja Bagindo yang bersumber dari Minangkabau I melanjutkan penyebaran Islam di wilayah ini. Sampai akhir hayatnya, Raja Bagindo telah mengislamkan masyarakat Sulu sampai ke Pulau Sibutu. Sekitar tahun 1450, seorang Arab dari Johor yaitu Syariful Hashim Syekh Abu Bakar tiba di Solo. Beliau kemudian menikah dengan para Misuli, putri Raja Bagindo. Setelah kematian Raja Bagindo, Abu Bakar melanjutkan pengislaman di wilayah ini. Pada tahun 1457, beliau memproklamirkan berdirinya Kesultanan Sulu dan menggunakan gelar atau Paduka Maulana Mahasani Syarif Sultan Hashim Abu Bakar. Gelar atau gelar paduka yaitu gelar setempat yang berarti tuan, sedangkan Masari bermaksud yang dipertuan. Pada tahun 1703, Kesultanan Brunei menganugerahkan Sabah Timur kepada Kesultanan Sulu atas bantuan mereka menumpas pemberontakan di Brunei. Pada tahun yang sama, Kesultanan Sulu menganugerahkan Pulau Palawa kepada Sultan Kudarat dari Kesultanan Maguindanao sebagai hadiah perkawinan Sultan Kudarat dengan Putri Sulu, dan juga sebagai hadiah persekutuan Maguindanao dengan Sulu. Sultan Kudarat kemudian menyerahkan Palawan kepada Spanyol. Terima kasih kepada Saudara Arif. Kesimpulannya, yang pertama saya akan membacakan kesimpulan dari Kesultanan di Malaysia. Islam masuk ke wilayah negara Malaysia, terutama pada Kerajaan Malaka, adalah melalui para saudagar Muslim dari India dan Arab Persia, sekitar abad ke-7 Masehi. Adapun perkembangan ajaran Islam secara luas berlangsung sekitar abad 13, dengan ditemukannya inskripsi-inskripsi yang bernuansa Islam. Selanjutnya, kesimpulan dari Kesultanan di Thailand. Di dalam Thailand terdapat provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu di Thailand Selatan, tepatnya di Patani dan beberapa provinsi lainnya. Islam masuk di Thailand dengan cara perdagangan oleh orang-orang Arab. Buktinya lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand. Buktinya lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand. Selanjutnya, kesimpulan dari Kesultanan di Brunei dan di Filipina akan dibacakan oleh Saudara Arif. Kesimpulan dari Kesultanan Brunei itu ya mempunyai sejarah yang panjang. Hal ini didasarkan kepada catatan Cina yang menyebutkan bahwa Brunei sudah ada pada abad ke-6. Waktu itu terkenal dengan nama Polo, Poli, Puni, atau Bunlai. Dalam sejarah disebutkan bahwa dalam pencarian lokasi untuk mendirikan kesultanan, Raja Awang Alak bertatal bersama pasukannya sampai di tepi sungai. Salah satu pengikutnya berkata, baru. Nah, kata inilah yang kemudian menjadi Brunei. Terus kesimpulan Filipina,
merupakan salah satu negara yang terdapat di Asia Tenggara yang mayoritasnya penduduknya beragama Katolik. Islam menjadi agama minoritas